Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku mau sedikit, curhat dan cerita ya untuk beberapa kali ini kenapa aku nggak aktif di Instagram, di sosial media. Jadi ada satu hal yang lagi aku pikirin tentang konsep ekonomi dan kebermanfaatan bersama. Agak mungkin agak berat, tapi aku coba sederhanakan ya, biar kamu tuh ngerti. Jadi ekonomi kita ini menganut kapitalisme. Mungkin teman-teman yang udah follow aku lama udah paham ya. Jadi kalau kamu followers baru aku, kamu bisa coba baca-baca feed, baca-baca highlight yang ada di Instagram aku. Nah, di eh, ekonomi ini ada satu konsep yang gimana kita bisa menang gitu loh. Jadi kalau kita ngeliat bentuk piramida ya, ini aku kasih gambaran aja ya, semoga kamu bisa imajinasi nih. Jadi yang paling kaya itu adalah ya hanya segelintir orang aja lah di negara, di dalam sebuah negara ya. Kalau dalam skala global lebih lagi gitu ya. Gimana caranya kita menang? Itu ya dengan namanya consolidate bottom of pyramid, yaitu kita berkonsolidasi orang-orang di bawah ini untuk grow ke atas, saling sama-sama. Biar bentuknya nggak kayak piramida, tapi bentuknya seperti batang pensil yang panjang ke atas, lancip di atas. Lancip di atas ini yang harusnya itu adalah sebuah pemerintahan, pemerintahan yang adil ya, bukan segelintir kelompok orang seperti itu. Nah, kadang aku dilemanya gini, ketika yang aku lihat sekarang adalah orang-orang ini adalah mereka saling memiliki ego masing-masing dan saling memiliki keinginan ya, lagi-lagi keinginannya pada ingin jadi kaya. Itu nggak bisa aku pungkiri ya. Nah, di sini aku cuman pengen bisa bermanfaat di usia aku yang sekarang, which is ya aku nggak seperti kamu yang udah punya anak, udah punya istri ya. Karena ada satu hal yang merubah pola pikir aku ketika di 2018 itu ketika aku ikut workshop seminar entrepreneur syariah program. Kalau kamu baca feed atau highlight Instagram storyku, aku pernah cerita tentang aku dikasih buku yang namanya bukan Islamic apa, Satanic Finance. Nah di situ aku jelasin, ketemu seseorang dan dia bilang, aku ini udah banyak berbuat dosa kata dia, dan aku udah punya anak, ini orang ini ya, dan aku nggak tahu anakku ini bakal berbakti apa enggak, ya kan. Yang bisa aku lakukan adalah menebus dosa-dosaku kata dia gitu. Wah, tersentuh banget aku dengar kata-kata dia gitu loh. Jadi orang yang udah selansia itu udah mungkin terlihatnya telat ya. Bagiku ya itu ya sebuah nasihat dari Allah ya buat aku gitu di usiaku yang masih muda. Ya aku nggak bisa terlalu mengharapkan eh, oh anakku nanti soleh mendoakan aku, which is itu harus diperjuangkan juga ya. Jadi kalau dalam konsep Islam itu amalan seseorang itu tidak akan terputus kecuali tiga hal: ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, ya kan, dan eh, harta ya, harta yang kita sedekahkan. Ya kalau kita harta mungkin bisa, ilmu yang bermanfaat mungkin bisa juga. Nah, anak yang soleh ini adalah eh, sebuah eh, diamondnya ya menurutku ya, dimana kita sebagai orang tua harus bisa mendidik dia. Bisa kita sebelum mendidik itu ya yang pertama kita milih calon pendamping hidup yang emang berkualitas gitu, yang sefrekuensi, yang punya visi misinya tuh sama sama kita. Jadi nge-create anak ini tuh jadi gitu loh. Problemnya yang aku lihat ini mereka semua banyak kesalahan. Mungkin kamu ngeliat ini, wah bucin parah nih Mas Afri. Percayalah, sebucin-bucinnya aku pakai analisa. Nah, balik lagi ke topik bottom of pyramid. Kadang aku nyari partner cowok gitu ya.
Mau nggak kerja sama? Oke, boleh mas. Tapi gimana ya? Kadang kayak mau, kadang enggak gitu loh. Karena aku tuh bisa ngelihat meskipun nggak ketemu langsung ya. Dari cara dia typing, dari cara intonasi dia ngomong, which is lebih lagi kalau itu aku bisa eh, bertatapan langsung. Aku bisa ngeliat dia tuh nyaman gak sih diajak kerja sama, nyaman gak sih diskusi gitu. Sejauh ini yang aku rasain ya kerjasamanya sama perempuan. Jadi bukan karena aku gampang friendly sama perempuan, karena keadaan gitu loh. Dan untuk yang pria-pria ini ya apa ya, terlalu ego lah menurutku ya. Aku bukan mau menjustifikasi ya. Ya namanya cowok ya, namanya cowok itu ya dia pengen yang jadi number one gitu. Problemnya number one dia dengan number one visi misiku adalah berbeda gitu loh. Kebermanfaatanku mungkin goalsnya beda dengan dia. Ya nggak nyalahin juga sih. Kalau kayak gini berarti kayak aku menjustifikasi, oh kamu nggak boleh begini, bukan juga sih sebenarnya. eh Lebih mungkin belum bertemu dengan partner yang cocok. Mencari partner yang cocok kadang kayak nyari jodoh juga gitu. Tapi nggak mau ke arah sana dulu gitu. Ya pengen yang nyari sefrekuensi bisa nggak sevisi misi sama gini. Enaknya berpartner dengan wanita itu adalah wanita itu by default itu dia nurut. Nggak nurut juga ya maksudnya emang dia itu butuh sosok orang yang mimpin, ya kan? Butuh orang yang ngarahin. Se Semandiri-mandirinya wanita, wanita itu ada titik di mana dia lemah dan dia bingung harus ngapain. What's next? Selanjutnya apa? Itu. Kadang di pria ini ada yang terlalu egois. Mungkin ya jam terbang ya. Mungkin aku kan karena dari aku lulus STM, harusnya aku masuk di Astra, nggak dipanggil-panggil, ya. Ya aku akhirnya dagang setahun 2 tahun. Ya udahlah serius aja gitulah dagang. Mau apa lagi gitu yang mau dicari? Aku nggak nyari lamar. Aku ngelamar kerja di pabrik pun nggak diterima. Mungkin HRD ngeliat wawancara sama aku, ini anak nggak bisa jadi kerja sama orang gitu. Udah garis takdirnya gitu loh. Jadi ya pengusaha itu emang dilahirkan bukan diciptakan gitu kayaknya. Itu pendapatku ya. Meskipun itu ntar jadi perdebatan. Ya ini sih curhat aja. Jadi kenapa akhir-akhir ini mungkin aku nggak jarang posting, jarang balesin komentar kalian. Ya karena ini ingin aku bisa ngasih kebermanfaatan di sisa usiaku sekarang. Bisa eh, ngasih manfaat gitu loh. Dengan ekonomi yang sekarang, aku bukan tipe orang yang pandai ngomong tapi nggak ngasih solusi. Itu nggak enak banget deh rasanya deh. Pasti nggak enak banget. Ya kan? Karena aku pernah ngerasain makanya apa yang aku lakukan adalah keresahan hati aku. Ketika aku komplain misalkan ke sebuah followers besar taruhlah, harusnya gini-gini. Ya dia nggak punya base dasar atau pemikiran, bacaan orang yang di follow, tontonan yang ditonton itu nggak sama seperti aku. Dan visi misi dia mungkin berbeda. Jadi mungkin aku terlihatnya annoying ya, terlalu berisik. Ya kalau kamu punya itu sendiri ya lakuin aja sendiri. Itu adalah hal paling simpel yang cara meladeniku udah paling malas lah. Makanya aku ya jangan sendiri aja lah. Jadi buat teman-teman yang dengar voiceku ini, ya itu aja sih informasi terkini ya. Jangan diputar balikin aku kenapa-napa. Oh lagi deket sama ini, oh lagi cari sama ini. Aduh, tolonglah ya. Jangan gitu. Itu ganggu banget. Oke? Terima kasih buat yang udah nyimak. Sampai ketemu lagi.